Karena lu kemarin denger gak sih nama Danila, featuring sama Danila? Udah dong, udah denger gue. Menurut lu gimana? Berat. Selamat datang di January Records Interview. Dan saat ini gue sedang bersama salah seorang orang yang kalau buat orang-orang Jabodetabek pasti sering lihat muka dia di sebuah event-event khususnya gigs ya. Cukup penggila gigs menurut gue, karena beberapa kali gue ketemu event di gigs selalu ada orang yang badannya cukup extra large dan brewoknya yang cukup fenomenal, yaitu Syarif Arab Kece. Halo. Apa kabar Plus? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Sehat. Di masa-masa corona gini gimana lu kondisinya sekarang? Gimana ya? Dibilang sedih juga, dibilang sedih ya, dibilang seneng juga ya. Ada ini ya sih, positif negatifnya. Tapi lu termasuk orang yang lulus kuliah di masa corona gak sih? Enggak, gue lulus sidang itu Januari 2020. Wisudanya November 2020. Ini aman banget. Jadi gue lulus sidangnya itu sebelum corona. Tapi sidangnya pas corona kayak gitu. Lama banget iniannya sidangnya. Dan Syarif Arab Kece ini, gue mengenalnya Syarif Arab Kece. Gue nggak tahu banget nama asli itu siapa, karena hampir semua teman-teman gue yang di lingkungan musik-musikan ada lu di followingnya. Iya. Lu sefenomenal itu, khususnya buat di Bogor gitu ya. Lu banyak yang dikenal gitu. Nama asli itu sebenarnya siapa sih? Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman. Cukup Islami nama lu ya. Banget. Islami banget. Terlalu berat kalau buat gue pribadi. Berat banget sih kalau gue pribadi. Berarti lu gak menghargai nama orang tua lu. Menghargai tapi cuman terlalu berat bebannya buat diri gue sendiri. Dan gue mengenal Syarif itu udah cukup lama ya, gue kenal lu ya. Dari kapan? 2017 ya. 17 akhir. Launchingnya Mabuk Lautnya Panturas ya, kita di Joglo ya, ketemu ya. 2017 bener kan ya? 17 kan enggak salah. 2017. Pokoknya sekitaran sekian situ. Kan sebelumnya kan ini ya. Sebelum lu tuh Teh Puja ya apa? Puja. Teh Puja ya. Enggak, di situ juga gue belum jadi roadman. Iya masih ini anak-anak Bandung. Anak Bandung udah berangkat ke Jakarta semua tuh. Gue masih bekerja di salah satu stasiun TV yang jelek. Nah, Syarif Arab Kece ini di skena permusikan di ibu kota cukup menjadi orang yang dikenal banyak orang karena dia bos fanboy enggak fanboy apa ya? Fans apa sih? Apa ya bilangnya? Fanbase kali ya? Fanbase ya. Lu salah satu orang yang punya pengaruh di sebuah fanbase. Enggak sebuah juga, karena lu enggak satu doang kan. Iya, beberapa fanbase. Saat ini fanbase yang sedang lu pegang apa aja? Kalau yang benar-benar gue pegang sih Serigala Militia. Serigala Militia sama ini ABK Depan Turas. Anak buah kapal Depan Turas. Nah, gue sekarang jarang kepegang kan tuh mereka. Iya. Dan lu selama Covid ini juga akhirnya aktif di games fingerboard ya? Fingerboard. Jadi ada itu yang gue bilang di pandemi ini ada sisi positifnya. Jadi gue bisa bikin hobi gue lah. Jadi bisa gue buat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang kayak gitu sih. Ngisi waktu luang di pandemi kayak gitu sih. Karena emang harus kayak gitu ya, kayak kalau ada yang ngelihat video kita sama Andri, jadi Januari itu pernah ngobrol sama krunya Payung Teduh sama Roadman Moka. Dia tuh gue mengutip sebuah quote yang cukup asik sih, kayak dia ngomong, lu harus bergerak atau lu mati. Yaps, benar. Walaupun gak ada income-nya, walaupun gak ada pendapatannya, tapi harus bergerak aja karena daripada gila kan. Kalau menurut gue lebih baik kita mati mencari rezeki daripada kita mati diem doang sih. Kalau menurut gue kayak gitu, kalau gue pribadi. Itu quote yang lebih bagus juga sih sebenarnya. Oke. Gue pengen denger cerita lu sih, karena di January Records ini untuk di season pertama ini pengen ngebahas soal aktivitas musik-musikan band-bandan gitu kan. Lu dikenal sebagai salah satu petingginya di Serigala Militia. Awalnya itu seperti apa sih? Gimana lu akhirnya bisa gabung dengan Serigala Militia sebenarnya? Kalau awalnya itu kalau nggak salah zaman gue SMA ya. Jadi dulu pas bentar jangan ngomong SMA, gue nggak tahu tahunnya berapa. Oh iya benar ya. Gue muda loh, sebenarnya gue muda loh. Bohong banget. Serius, gue lahiran 97. Nggak ada yang percaya kan? Gue lahiran 97. Oke. Gue itu lulus SMA 2015. Berarti gue kenal Seringai itu
gue kalau tahu Seringai kelas 3 SMP, tapi pertama kali nonton tuh kelas 1 SMA. Terus mulai kenal kayak fanbase Seringai. Dulu zaman gue SMA 2014 2013 tuh di Twitter rame Seringai. Seringai tapi ada fanbase Serigala Militia Jakarta. Itu udah ada tuh dulu. Terus dulu terkenal LOM, Ladies of Metal. Dulu ada tuh Ladies of Metal zaman Twitter zaman gue SMA. Terus ada frontman-nya Serigala Militia perempuan namanya Ciprut. Tuh di Twitternya dia selalu ngepost Seringai, dia kemana itu nonton Seringai, Bandung, Purwakarta, Jogja, Solo gitu selalu nonton. Nah gue nge-follow dia istilahnya kayak wah anjing nih cewek keren banget nih nonton Seringai. Dia orang cantik. Jakarta, iya orang Jakarta tapi selera lu juga ceweknya ya. Dia udah nikah anjir. Nikah sebelum lu kenal kan? Iya, pasti lu suka dulu. Karena dia nikah sama Serigala Militia. Oh iya. Iya gue pernah liat vlognya tuh. Iya itu yang ngasih undangan. Iya. Nah gue kenal dari situ. Gua DM di Twitter, ketemuan lah gua itu waktu kelas 1 SMA apa 2 SMA ya. Jadi gue nonton pensi 3 Jakarta. Teladan, antik kalau nggak salah nama acaranya. Udah tuh semuanya benar-benar nggak kenal. Ketemuan di situ ngobrol-ngobrol, udah. Seterusnya tuh benar-benar kayak kita semua tuh orangnya sama terus tuh. Segerombol. Tapi pas udah itu, ya kayak cuman kita nonton Seringai. Abis itu nggak ada pergerakannya gitu loh. Nggak ada aktivitas lain selain nonton ya? Selain nonton Seringai. Jadi kayak, wah ini nih padahal kan bisa dibilang solid sih. Udah keluar kota bareng. Gue pun sama anak Serigala Militia, kalau gue pribadi paling jauh Bandung. Itu kalau menurut gue udah pencapaian lu paling jauh itu ya. Itu istilah ini bisa diseriusin. Misalnya kayak gitu. Jadilah gue pas tahun berapa ya, 2016 apa 17 gitu, gue awal-awal kuliah, gue bikin Instagram dulu tuh Serigala Militia Jakarta, gue Instagramnya gue bikin. Oke. Soalnya waktu itu yang benar-benar paling muda gue. Setelah yang melek medsos tuh gue waktu itu gue bikin Serigala Militia Jakarta. Terus gara-gara apa ya, kayak Hammer Sonic nih, teman-teman yang kayak Hammer Sonic berapa tuh? 2000 berapa ya, 16 apa 17 lupa gue. Itu jadi anak-anak Medan, anak-anak Bali itu ngabarin Serigala Militia Jakarta. Oh iya. Iya, jadi kayak buat tektokan gitu loh. Wah ini aja kali. Terus gue izin tuh ke ke personel Seringai lah waktu itu. Gue jadiin aja kali ya Serigala Militia official. Jadi bener-bener yang bukan ngenaungin juga sih, kayak ngejembatanin lah teman-teman yang dari luar kota. Kalau misalkan main ke Jakarta, istilahnya kayak teman-teman yang jauh dari Medan gitu kan, bisa ke Jakarta nggak nonton Seringai doang, mereka bisa ketemu di backstage kayak gitu. Itu cara lu bisa dapat akses buat komunikasi sama player-playernya gimana? Gue izin sama roadman-nya. Siapa sih pas itu? Mas Robert, Om Robert. Mas Robert. Yang badannya keker ya? Iya yang keker. Anjing serem banget itu. Gue izin sama dia. Kayak izin, Om ini ada teman-teman dari Jogja, Om ini ada teman-teman dari Solo, kayak gitu sih. Soalnya kayak sayang aja gitu kalau mereka jauh-jauh dari luar kota kan ke Jakarta, nggak ketemu personil kan, pasti personil juga punya kebanggaan tersendiri kalau didatengin fanbase yang dari luar kota. Kayak gitu sih awalnya ya, kenapa Serigala Militia official ini diseriusin kayak gitu. Lu aktivitas lu di musik-musikan itu emang berawal dari Serigala Militia itu emang atau sebelumnya lu udah punya aktivitas untuk di dunia musik? Sebelumnya sih gue bener-bener cuma nonton doang. Bener-bener kayak nonton, tapi kayak mungkin karena badan gue gede kali ya. Jadi kayak setiap personil band itu atau kru band tuh hafal muka sama badan gue. Mudah dilihat, mudah dinotis lah ya. Mudah diingat. Kayak gitu. Jadi setiap kayak gue nonton di bar gitu kan, kan kalau bar kan space-nya lebih kecil ya. Makanya mereka lebih hafal gue gitu. Jadi kayak beberapa event berikutnya mereka hafal gue nyapa disapa balik. Itu sih awalnya. Kalau gue termasuk orang yang cukup aktif mendengarkan podcastnya anak-anak Seringai. Mereka selalu mengeluarkan kata-kata kalimat selama 2020 ini mereka nggak pernah manggung. Selama corona, dari sebelum corona awal corona. Pokoknya dari Januari, sampai sekarang itu 2021 mereka belum pernah manggung. Itu aktivitas Serigala Militia sekarang tuh kayak gimana sih? Kita tetap nongkrong. Tetap nongkrong. Kita ada grupnya. Jadi kayak teman-teman yang sejabodetabek lah, yang benar-benar selalu nonton Seringai, kita ada grupnya. Jadi kayak misalkan kayak kangen Seringai nih, ngabarin,
nongkrong yuk segala macam, udah kayak gitu doang. Masih aktif tiap Masih minggu, aktif. tiap minggu tuh ngumpul nongkrong gitu. Enggak Oh, selalu tiap minggu aja sih, tapi kalau tiap minggu ada yang nongkrong, tapi enggak yang semasif itulah maksudnya. Jadi kayak cuman 3 orang, 2 orang, 4 orang kayak gitu. Berarti bisa dibilang Serigala Militia ini yang ngebangun apa ya? Ngebangun diri lu sekarang dong. Bisa jadi. Jadi kayak bener-bener ngebentuk gue dalam berorganisasi, kayak kenal banyak orang, terus kayak kita kenal pribadi orang tuh beda-beda sih. Jadi gue berawalnya dari Serigala Militia kayak gitu. Jadi gak bisa berorganisasi dengan baik lah dari Serigala Militia. Kalau total nih Rip, dari awal lu akhirnya nyemplung ke fanbase-nya Seringai sampai sekarang ya sampai 2020 lah. Lu udah berapa panggung sih yang udah samperin? Paling jauh Bandung. Tapi udah berapa jumlahnya lu masih ingat gak sih? Enggak kehitung sih. Enggak kayak. Soalnya banyak, gue sih kalau Seringai banyak tiketnya yang gue simpen. Tapi nggak gue hitung tiketnya. Iya. Jadi semua tiket yang gue nonton Seringai pasti gue simpen. Pasti lu simpen. Pasti gue simpen. Gitu. Gue nggak ngitung sih gue. Menurut lu Seringai itu sebagus apa sih musiknya? Karena lu kan pasti karena suka musiknya dulu baru akhirnya jadi fanbase. Dan menurut lu Seringai itu sebagus apa sih? Kalau dibilang sebagus apa susah sih kalau menurut gue ya. Soalnya kayak lebih apa ya? Kalau dibilang menjiwai kali ya. Kalau menurut gue ya. Soalnya liriknya sih kayak ini aja. Kalau menurut gue kena di diri gue sendiri aja. Berarti gitu. Lu mencintai Seringai itu karena lirik-liriknya berarti. Ya benar. Kayak ini aja sih. Relate aja sih. Kalau buat gue pribadi lirik-liriknya kayak gitu. Tapi lu mencintai Seringai itu seutuhnya nama Seringai atau lu mencintai salah satu player di antara mereka? Seringai. Gue kalau playernya enggak yang kayak misalnya kayak Semi, Rian, enggak gitu gue. Karena kan banyak ya kayak kita mencintai. Sorry, ini kejadian lagi handphone gue belum di silent. Udah 2 kali nih berarti. sorry. Tadi gue mau nanya apa ya? Lu kan karena banyak yang lu orang-orang mencintai bola karena playernya gitu kan. Ya, kalau playernya pindah ya lu bakal pindah tim. Tapi lu karena mencintai bandnya itu. Tapi kalau menurut gue pribadi nyawanya Seringai itu di Arian. Kalau di Seringai nggak ada Arian kayak ada yang kurang. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah akhirnya itu lu mulai aktif itu dari 2000 di Serigala Militia itu di 2014-13 sih palingan. Anjing. Itu gue SMA kayak itu. Itu gue SMA. Gue udah lulus SMA itu. Gue lulus SMA 15. Oh iya? Iya, gue dari 15 lulus SMA. Anjing 2015 gue udah lulus kuliah. Ketahuan kan umur lu berapa. Gak sebenarnya gue sama lu tuh punya kesamaan Rip. Apa tuh? Gue itu akhirnya menitih karir gue di musik-musikan itu karena fanbase. Karena gue juga itu aktif di zaman gue itu Cangcut Ranger. Cangcut Ranger. Gue tuh emang aktif juga di Cangcut Ranger Bogor. Cangcut Ranger Bogor. Dan gue mungkin posisi gue tuh kalau lu kan sebagai lu ketua gak sih di Serigala Militia? Dibilang ketua juga gak sih? Lebih ke admin kali ya? Orang yang paling aktif lah. Iya, orang paling aktif. Nah, kalau gue pada saat itu gue tuh mulai aktif di Cangcut Ranger itu 2011, 10. Ya di antara 11-10 lah itu gue aktif di Cangcut Ranger Bogor. Itu yang Cangcut lagi naik-naiknya banget kan. Itu dari album Mencoba Sukses Kembali dan iya. Misteri Kalajengking Hitam itu gue udah mulai aktif banget di situ, gue ngeberangkatin. Nah kalau gue gak sejauh lu sampai ke Bandung, tapi gue nyampe Bekasi dan gue koordinator 100 orang, 500 orang. Itu gue ngurusin bus-bus mereka dari Bogor. Kita tuh punya kesamaan di sisi itu. Cuman akhirnya gue tuh gue punya pengalaman di Cangcut Ranger, sedangkan lu tidak hanya di Serigala Militia. Karena lu aktif juga di anak buah kapal ya. Anak buah kapal Depan Turas. Anak buah kapal gitu. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana ya bisa ke situ? Kalau itu ceritanya itu bener-bener gue nggak tahu Panturas awalnya. Jadi kalau nggak salah tuh ini audisinya WTF shutdown pertama kalau nggak salah. Anak-anak masih audisi. Itu 2000 berapa ya? 17 ya? Bukan. Nggak dulu 2000. 17 kayaknya. 17 awal apa 16 ya? Lupa gue. Itu gue audisi di Joglo saya ingat gue. Iya Joglo. Itu gue tujuannya menonton KPR, Kelompok Penerbang Roket. Gue nonton jadi gue kebiasaan gue kalau misalkan mau nonton band yang gue tonton, gue harus nonton band sebelumnya. Datang dari awal. Walaupun nggak tahu bandnya ya, gue selalu kayak gitu. Pas banget ada Depan Turas, gue lagi dengerin apa? Waktu itu gue lagi bener-bener lagi kenceng dengerin The Beat Boys. Terus pas gue denger ini band kayak band-band Safrock deh, gue bilang kan ya. Tapi gue masih belum yakin kan. Terus pas akhir-akhir kalau nggak salah tuh dia mainin Mr. Lu-nya Dick Dale. Ya. Sama Dead Kennedys Too Drunk to Fuck atau apa ya, lupa gue. Tuh wah gue langsung
wah anjir ini Aing banget gitu ya. iya nih anjing nih yang lagi gue dengerin banget nih. Udah tuh. Tapi gue belum tahu Instagram segala macam tuh. Udah acara kelar, habis nonton KPR tuh nongkrong di Warkop depan Joglo. Gue cari-cari tuh di IG-nya WTF. Siapa sih nih yang main nih tadi bandnya? Terus saya ngetek-ngetek apa WTF siapa nih bandnya? Wah ternyata dapet nih Panturas. Saat itu pokoknya gue inget banget Panturas followersnya cuma 200 atau berapa gitu. Masih 200. 200. Sekarang udah puluhan ribu. Puluhan ya. ribu. Iya. Itu langsung gue follow, langsung gue ajak foto. Panturas ya. Di waktu Di WTC juga langsung gue ajak foto. Anjing. Udah habis itu gue langsung setiap Panturas di Jakarta langsung gue samper. Itu kan habis dari Joglo besokan itu main di Jakbar. Langsung gue samperin juga. Jadi bener-bener gue tonton terus habis itu Panturas. Kayak gitu soalnya kayak menurut gue soft rock di Indonesia jarang ada yang kedengaran banget sih. Kayak Ya, itu ya. kayak misalkan kayak Short and Beast Terror kan dia terkenal tapi Ya di maksud- skenanya di itu ya. skenanya enggak Iya, yang iya. kayak The Panturas gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue. Masih kalau apa Short and Beast Terror dia masih segmentasi banget lah istilahnya ya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Berarti kan lu saat ini sekarang aktif di 2 fanbase gitu. Iya. Serigala Militia dan Anak Buah Kapal. Iya. Aktivitas mereka di masa corona seperti ini tuh gimana sih? Lebih aktif di mana? Lu kalau lu bisa memilih, ini kayaknya aktifan fanbase ini deh ketimbang ini atau tanpa Kalau- masuk membandingi ya. Cuma untuk lihat, gue pengen tahu aja sih. Kalau gue pribadi, kalau dari segi nongkrongnya ya, Serigala Militia. Serigala Militia. Serigala Militia. Karena mereka lebih lama atau gimana? Lebih lama sih mereka kenalnya ya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Soalnya yang umur mereka juga sih. Umur mereka kan kayak umur-umur 25 ke atas lah. Mereka masih nyempetin waktu buat nongkrong walaupun seringnya nggak manggung. Ya, Kayak ya. gitu kalau misalnya kayak teman-teman yang dari ABK kan mereka kan masih muda, mereka kan istilahnya kayak ada teman-teman lingkungannya sendiri lah. Ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi lebih aktif di teman-teman Serigala Militia. Oke. Ini gue rada sedikit balik ke Seringai ini. Lu ya di Seringai lu bisa bertemu dengan player-player itu di titik kapan sih? Apakah lu ketika lu nyemplung ke event itu tiba-tiba lu ketemu mereka langsung dengan mudah atau lu harus melewati proses dulu nih untuk bertemu langsung dengan player-playernya? Enggak sih. Jadi kayak kalau gue dulu nonton Seringai tuh kalau gue dari waktu zaman SMA kalau misalkan acara yang 18 plus gue nggak pernah ditanyain soalnya gue waktu SMA udah brewok. Ada tampang tua. Jadi kayak awet tua lu ya. soalnya kan kalau yang gue bilang tadi acara gigs kan lebih intimate lah. Jadi gue sering ke notice di situ. Jadi gue kayak nggak perlu proses-proses yang kayak ngechat DM atau apalah, ngajak foto kayak gitu sih kalau gue di Seringai soalnya dari gue SMA gue udah tua. Jadi kalau di acara gigs udah sering ketemu mereka. Oke. Kayak gitu. Berarti lu orang termasuk slonong boy ketika di event ya, ketika di gigs ya? Iya. Lu pede aja nyemplungnya Pede langsung. aja. Soalnya gue ya pede, gue waktu SMA gue udah brewokan. Kayak gitu udah brewokan, badan gue gede. Siapa Tua- sih yang mau tua sejak nanyain? dini ya, Iya. ngentot. Gue brewokan dari SMP. Seriusan gue udah brewokan dari SMP. Itu guru-guru lu gak ada yang komen? Enggak ada. Gue kalau motong rambut seminggu sebulan sekali. Pasti. Enggak kan maksudnya zaman-zamanan gua sekolah gua gak punya brewok ya. Zaman-zaman sekolah razia rambut tuh banyak, sering. Razia brewok mah gak ada ya? Enggak ada. Kayak teman-teman gue misalnya rambutnya dipotong, brewok gue nggak dipotong. Pengen disuruh tipisin sarip itu brewoknya udah panjang, tapi kan gue potong. Pengen kalau gue udah risih, baru gue cukur juga ngerapihin doang sih. Lu sebagai orang yang paling aktif di Serigala Militia, menurut lu aktivitas lu sama player-player Seringai itu seintens apa sih? Karena lu kan masuk video klipnya. Iya. Apa ya? Gue lupa lagi judulnya. Yang di Rossi ya? Sama yang dalam bus juga sama Iya, kan lu ada juga kan? Selamanya sama Adrenalin Merusuh. Itu gimana lu bisa akhirnya lu dihubungin mereka atau gimana? Jadi kan sebelumnya itu Seringai kan mereka nggak ada manajer. Pada saat itu. Jadi kayak semua itu diurus sama Aryan sama Ricky. Terus pas Mas Wendy masuk, kayak Mas Wendy tahu nih potensi teman-teman Serigala Militia. Jadi Mas Wendy ada tuh sekali waktu itu acara Jagger Musik apa kalau nggak salah. Sama Danila ya? Beda Bukan, ya? ada lagi sebelumnya. Yang di bar itu ya? Ya pokoknya ada apa sih itu band Australia yang vokalisnya cewek, Electric Wizard. Itu Mas Wendy pas sebelum main ngabarin gue, Rip, ntar kelar manggung ngobrol-ngobrol dulu ya. Itu tuh. Itu ketemu langsung apa via chat? Ketemu langsung. Oh iya. Ketemu langsung udah Mas Wendy ngobrolin itu kan. Ini seringnya kita mau ada project bla bla, itu masih pelan. Terus titiknya itu bulan puasa. Karena seringnya gak ada yang puasa tuh. Teman-teman Serigala Militia juga gak ada yang puasa. Si Islam tuh. Si Islam tuh padahal kan.
Tapi emang ngambil momennya aja sih. Iya. Itu pas banget setelah Mas Wendy resmi jadi ini ya apa? Manajer resmi Seringai. Jadi langsung bikin bukber bareng walaupun gak ada yang puasa. Udah tuh di situ udah ngomongin serius sama Mas Wendy. Jadi Bukber bareng gak ada yang puasa. Cukup kan momennya. Iya, unik sih. Ngumpulnya. Ngabuburitnya sambil minum. Ngabuburit sambil minum. Padahal ngabuburit sambil nge-vape anjing. Ngabuburit sambil nge-vape pada gue bilang anjing goblok banget. Oke. Berarti lu bisa dibilang cukup intens itu ketika ada keberadaan Wendy di Seringai. Yap, benar. Soalnya kan kalau yang gue lihat kan Ariana sama Ricky pasti mereka kan sibuk di luar Seringai juga pasti ada kan kayak gitu sih. Jadi pas sudah ada Mas Wendy yang ngatur semuanya kayak dari Rip ntar Seringai album keempat tolong bantuin ya bungkus box set ngirim ke apa seluruh Indonesia tuh yang box set Serigala apa berarti seperti lu ikut andil ya di situ. Ikut andil teman-teman Serigala Militia. Karena gue beli box set di Lu beli box Seringai. set? Nah itu ada itu yang ngebungkusin gue. Ya? Gue yang bungkus. Semuanya. Iya. Anjing keren. itu yang ngebungkus gue berlima sama teman-teman gue anak Serigala Militia. Itu yang ngebungkus berapa ribu box set ya? Banyak lah pokoknya seluruh Indonesia tuh yang apa kalau misalnya yang beli langsung dari web Seringai itu teman-teman Serigala Militia. Iya gue beli di web Seringai. Kalau beli web Seringai berarti gue yang bungkus tuh. Berarti ada sidik jari Sarip di box set yang di rumah teman-teman gue. Kan kalau waktu itu kan penjualannya ada yang dari website Seringai sama websitenya Lawless. Kayak gitu. Kalau yang di websitenya Seringai tuh benar-benar terbatas. Nah itu lo liatin aja ntar misalkan lo yang di CD lu apa album covernya sama yang lu lihat misalkan temen lu beli CD doang itu beda covernya sama di dalamnya tuh beda. Itu soalnya benar-benar rare yang kalau yang dari websitenya Seringai kayak gitu. Wah, anjing. Cukup intim ya lu sama mereka ya. Iya. Karena kalau gue di Changcut Ranger pada saat itu gue tuh tidak seintim itu. Sejujurnya gue sampai detik ini pun tidak pernah bersentuhan sama sekali sama Changcuters. Walaupun gue yang ngurusin anak-anak Changcut Ranger Bogor berangkat ke Jakarta ke Senayan, itu gue nggak punya momen untuk ketemu langsung sama mereka. Mungkin karena emang gue cukup jarang dibilang untuk datang langsung, tapi gue lebih sibuk ngurusin dalam kota untuk busnya mereka dan anak-anak mereka. Cuma gue kenal sama road manager ya, dan gue punya kejadian lucu ketika corona. Jadi gue cerita dikit, disclaimer dikit lah. Gue pengen cerita dikit. Karena kan gue aktif di depan Turas kan. Gue aktif di depan Turas. Ada di suatu event di sebuah IO yang cukup terkenal. Gue akhirnya di invite sebuah grup sama Iksal, manajer depan Turas. Gue di invite ke grup. Di situ ternyata ada roadman Changcuter pada saat gue jadi Changcut Ranger. Gue nggak tahu sama sekali karena kan itu di grup WhatsApp cuma nomor-nomor doang dong. Gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gue di chat. Karena gue dipanggilnya Embe. Lu Embe-nya Changcut Ranger Bogor bukan sih? Iya bang. Anjing lu di Pantura sebagai apa? Wah, akhirnya gue liat fotonya kan. Akhirnya ketika chatting fotonya baru keluar tuh. Anjing road manajernya Changcuter pada saat itu lagi. Wah bang, panutan gue lagi lu bang. Gimana ya bang? Karena gue banyak belajar dari dia. Selain gue belajar dari dia, ya pada saat gue jadi Changcut Ranger gue sering ketemu dia tanpa ketemu playernya. Sering ketemu sama dia doang kayak anjing gue akhirnya punya aktivitas sama mereka itu cukup keren sih buat gue. Gue cukup seneng sih pada saat itu. Ada kebanggaan tersendiri lah ya. Nah lu merasakan kebanggaan itu pasti. Apalagi pada saat itu lu masih sekolah kan. Iya. Akhirnya lu gabung sama anak buah kapal. Iya. Lu yang membangun pertama kali kah atau sudah ada sebenarnya akhirnya lu mengkoordinasi untuk bersatu seperti apa? Enggak sih kayak kalau gue sih kayak disebut sama si Iksal anak buah kapal 01. 001 gara-gara itu yang gue orang pertama yang benar-benar minta foto sama Panturas. Kayak gitu. Terus ya gara-gara si Iksal waktu itu bilang ada fanbase Panturas apa yang pertama ya waktu itu ya? Bandung atau? Tangerang, Bandung apa lupa gue. Antara Bandung, Tangerang sama Jakarta. Iksal udah tuh ngabarin gue, Rip coba tolong cari orang ini. Udah dah tuh kekumpul semua. Jadi waktu itu di Panturas mukanya nih yang benar sering nonton Panturas hafal. Terus gue banyak dikira tuh kayak maksudnya kayak timnya di Panturas juga gue dikiranya. Gara-gara gue belum selalu ada di acara Panturas. Nah mereka nanya sering dulu awal nge-DM gue, bang ini Panturas ya, bang mau ikut ke backstage dong. Kan gue belum kenal siapa-siapa waktu itu tuh. Udah gue bilang ke Iksal juga dah waktu itu. Udah akhirnya kan jadi bener-bener kayak inilah apa, kayak kekontrol lah istilahnya kayak daerah sini kepalanya siapa, daerah sini kepalanya siapa, biar tertata rapi lah kalau misalkan ada sesuatu yang pengen dibuat bareng kayak gitu.
privilege yang lu dapat bersama Serigala Militia dan anak buah kapal tuh apa sih? Apa ya? Selain mudah bertemu dengan player-player, nonton event gratis kah? Pasti. Apa ya? Apa? Ketemu banyak orang baru yang berpengaruh buat diri gue pribadi. Contohnya? Contohnya. Apa yang akhirnya lu bisa bertemu karena mereka lu bisa bertemu seseorang gitu karena? Yaps, bener sih. Salah satunya siapa? Salah satunya siapa ya? Ada gak? Lu masih ingat gak sih? Apa Lupa gua. skip ya? Skip. Siapa ya? Pokoknya ini, wah anjing ternyata orangnya begini ya. Kayak gitu tuh. Tapi lupa gue siapa. Ada lah beberapa. Di Seringnya juga ada. Di Panturas juga ada. Kayak menurut gue kayak, weh anjing ternyata orangnya kayak gini ya kalau ketemu langsung. Ada tuh kayak gitu gue. Lupa gue siapa. Dan lu karena lu aktif di Serigala Militia dan anak buah kapal, lu mencoba membangun sebuah band ya? Lu memanajeri band gitu gak sih? Sebelum dari itu sebelum dari mereka lu gabung sama mereka? dari situ sih, dari situ. Dari situ akhirnya lu mencoba. Ada ngebantuin beberapa band kayak gitu, tapi nggak yang full manager sih. Jadi kayak kasarnya dibilang kayak ngebantu buat nyariin panggung, nambah relasi buat media segala macam. Bentar. Gue penasaran. Lu punya kedekatan dengan Seringai, lu punya kedekatan dengan Depan Turas. Lu pernah menjadi sebuah brokernya mereka gak sih? Iya dong. Cuan. Tapi cuan yang berdasarkan lu cinta sama band ini. Kalau lu cuan yang kayak lu cuan membisniskan band ini, lu nggak bakal dapat apa-apa. Kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Soalnya dari pengalaman gue kayak, misalkan kayak kita mainin harga band ini, ntar jadinya nggak manggung. Kayak gitu sih menurut gue. Soalnya kalau lu bener-bener cinta sama band ini, lu mau ngebrokerin band ini, lu bakal dapat nilai plus dari bandnya, lu dapat nilai plus dari orang lain juga. Kayak gitu kalau menurut gua. Itu lu intensitas lu ngebrokerin Seringai dan ngebrokerin Depan Turas lebih sering mana? Panturas. Karena murah ya. Nggak juga, band metal susah. Band metal susah masuk pensi anjing. Masuk kampus susah. Sumpah kalau band metal. Tapi lu pernah. Pernah. Tapi lebih sering Depan Turas. Lebih sering Depan Turas. Soalnya kan waktu itu momennya Panturas emang lagi in banget kan di anak muda zaman sekarang lah istilahnya. Asli. Kayak gitu. Jadi lebih gampang di Panturas. Apalagi kan Panturas panggung pertamanya kan Pamulang. 2000 berapa ya? Oh, yang disebut Benz Cafe. Yoi. Kan gara-gara Benz Cafe kan Panturas jadi main Pamulang terus kan. Pensi Pamulang. Walaupun gua belum berada di posisi itu sekarang, gue tahu posisi itu sih di Benz Cafe itu. Bener banget tuh, mereka berlima naik mobil apa kecil banget tuh, Brio apa? Mobilnya Acin sih. Mobil Acin nih kecil banget tuh. Iya, mobil Acin tahu. Udah berlima di dalam mobil, alat di sana semua. Iya. Makanya gue tau lah sedikit perjalanan mereka kayak gitu. Dan sebenarnya bocoran dari gue, nyampe sekarang pun masih dilakukan hal seperti itu. Masih. Yang lu pikir Hi-S rockstar atau band-band terkenal itu pakai Hi-S, enggak anjing. Mereka tetap masih make ngakalin. Lo ada mobil lu muat. Ya udah pakai mobil lo aja. Meminimalisir budget. Ya. Oke. Lu sering jadi broker Panturas. Itu menjadi lu punya sebuah pemikiran untuk jadi angan-angan lu kerja. Gue jadi event organizer aja gak sih? Sebelum itu gue udah jadi event organizer. Sebelum itu? Lebih ke ini sih event konsultan bukan event organizer. Jadi kayak ngebrokerin juga kalau di event event konsultan. Jadi kayak misalkan panitia ini butuh panggung, gua ada. Butuh pawang hujan, gua ada. Kayak gitu. Anjing. Lu mau artis yang kayak gimana? Gua ada. Musrik ya lu? Ya namanya gimana kebutuhan panitia kan. Iya. Kayak gitu sih. Lu cuaca mulai gelap. Menuju maghrib. Dikodein nama tim Janari Records untuk dipercepat sedikit. Siap. Karena cuaca langit kan gitu. Gue pengen lebih fokus ke kehidupan lu sekarang sih. Di masa corona ini panggungan band tuh cukup ya lu tau lah. Event-event tuh akhirnya berkurang. Aktivitas lu sekarang apa sih? Gua menseriuskan hobi gue. Asik, menseriuskan kayak berat banget ya anjir. Memfokuskan di hobi lu. Bisa sih, itu bisa dibilang juga. Mengembangkan potensi hobi gue, mungkin kali ya. Ya, Sabi, bisa. Karena gue sekarang aktif di komunitas yang gue buat sama teman-teman gue, Pamulang Fingerboard.
Gue di situ kayak jual part-part fingerboard, terus kayak nyediain tempat main fingerboard buat orang-orang yang buat main fingerboard. Contohnya dari belakang kita ini ya. Yoi. Pamulang fingerboard. Itu apa? Forever. Stormore Over. Stormore Over. Yoi, gue barengan sama temen gue yang distro. Kayak gitu, soalnya kan kayak distro sama fingerboard masih nggak jauh lah, deket-deket, kayak skate juga kan. Kayak gitu. Lu cukup aktif di kegiatan seperti ini hanya untuk mengisi waktu luang atau lu mungkin ini bakal jadi rezeki gue di masa depan sih gitu gimana? Bisa juga, bisa dibilang gitu. Soalnya kan gue juga ada jualan fingerboard, soalnya itu kayak mengisi waktu luang dan menambah rezeki gue. Kayak gitu sih. Ada sisi positifnya juga. Karena sebenarnya ya lu pernah meraup keuntungan dari lu menjadi broker. Yaps, benar. Tuh bisa mendapat keuntungan ke pribadi lu karena ya sebenarnya nggak masalah juga. Itu kan akhirnya masih halal dan emang wajar kayak gitu kan. Ketika corona ini imbasnya tuh emang merata ke seluruh manusia. Semuanya, Event apalagi segi pariwisata dan pertunjukan, seni pertunjukan pasti ditutup. Efeknya tuh selain ke bandnya ya ke krunya dan termasuk ke fanbase-nya kan. Itu kena semua. Iya, dan lu berjuang untuk bertahan hidup dengan membuat sebuah seperti ini. Komunitas yang gue bangun sama teman-teman gue lah yang dulu hobinya main fingerboard atau main skate kayak gitu sih. Ngisi waktu luang gue di masa pandemi. Tahu-tahu ya jadi kayak ini sih bisa diseriusin buat nama-nama rezeki gue. Kayak gitu. Lu mungkin ini udah di ujung-ujung obrolan kita lah ya, karena langit udah mulai gelap. Gue cuma pengen nanya, apalagi Seringai ini. Seringai selalu menjual diri mereka dengan anjing gue selama 2020 belum pernah manggung. Lu pasti punya rasa haus tuh, anjing gue pengen nonton Seringai dong. Iya, pasti pengen banget, lama banget anjir. Yes, dari segi offline kita selama 2020 gak pernah nonton event atau gigs gitu. Lu ada pesan-pesan gak sih? Mungkin dari player-player Seringai ini nonton nih, anjing Sarip Arab PC gitu. Anjing. Lu punya pesan-pesan gak sih buat mereka? Apa ya? Pesan-pesannya ya? Karena lu kemarin denger gak sih Dama Danila, featuring yang Dama Danila? Udah dong, udah denger gue. Menurut lu gimana? Berat. Karena kan itu dari segi matematika mungkin besar karena kan Jägermeister man. Kalau gue pribadi kurang suka di video klipnya. Tapi itu keren, friend. Itu keren, tapi kayak ada sesuatu yang kurang dalam diri gue pribadi. Soalnya kan ya kalau setiap orang kan punya selera masing-masing lah. Sarip Arab Kece merasa kurang karena dia tidak jadi model video klipnya. 2 kali dia jadi model video klipnya, sekarang tidak gitu ya. Terlalu kartun buat Seringai yang gahar gitu. Terlalu kartun kurang gahar aja gitu kan. Kalau buat Panturas selama pandemi ini udah ngeluarin 2 video. 2 single sama video. Tafsir apa? Tafsir mistik sama Semburan Naga. Balada Semburan Naga, Semburan itu mah tafsir anjir. Itu mah semburat silang warna. Iya. Itu gimana? Gue suka yang tafsir mistik. Yoi. Tapi video klipnya belum nonton gue. Karena ada tai lu. Gue dengerin doang begini. Lu sampai sekarang belum nonton video klipnya? Belum nonton. Ini tuh udah H+2 apa? H+2 upstairs. Panturas rilis video klip, lu belum nonton sama sekali? Belum sempet gue. Karena baru dengerin pakai headset udah gue tinggal anjing lah gue gini ya. Karena emang kesibukan lu sekarang ngangon orang-orang bermain fingerboard di Pamulang ya. Jadi lu buat teman-teman di Pamulang, gue berharap sih ada yang nonton juga dari Pamulang. Luar Pamulang juga bisa sih ya. Oke, boleh. Ketika lu datang ke Pamulang, lu bisa datang langsung ke pasar kita Pamulang. Pasar kita Pamulang. Blok apa? Blok K17 nomor 10. Barengan sama di Stormore Over. Kalau lu ribet soal bloknya, lu mentok ke paling ujung itu udah pasti ngeliat lah. Kalau enggak lu bisa langsung follow di @SaripArabKece. Yoi, sama @Pamulang Fingerboard atau @Stormore Over. Gitu. Oke, mungkin sekian deh kita ngobrol-ngobrol. Siap. Thank you banget Rip. Yoi. Semoga kita sehat selalu. Jauhi arisan-arisan corona ini. Sudah menjadi orang yang terkena arisan corona? Belum, alhamdulillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih buat teman-teman. Dah. Sampai jumpa di next video karena disclaimer sedikit. Tadi gue udah disclaimer belum ya? Video ini akan dirilis di bulan puasa. Jadi ketika lu melihat gue ngerokok, gue minum minuman di tumbler ini dan kopi, ya resiko lu aja. Terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa. Dah. Sarip Arab Kece. Follow Instagramnya. Yudis.
Judisia. Judisia. Thank you Sarip.